Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah-rumah. Apa kabarnya malam hari ini? Tentunya kita sangat bersuka cita, amin. Karena malam hari ini kita boleh berkumpul bersama dalam acara virtual, kita boleh bersama-sama merayakan hari Natal, di mana Tuhan Yesus boleh lahir buat setiap kita. Sungguh kasih Tuhan luar biasa buat kita. Berbanyak yang merasakan kasih Tuhan dalam kehidupanmu, boleh lambai tangan tinggi-tinggi. Sorakan, haleluya, haleluya. Yuk mari bersama-sama malam hari ini, setiap kita yang sudah bergabung dalam Zoom, dalam virtual, yuk sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau angkat suara kita malam hari ini, kita mau angkat pujian kita buat Tuhan, penyembahan kita sebagai ucapan syukur buat Tuhan. Haleluya. Yuk mari angkat tanganmu, mari sembah Tuhan. Oh ya ralabaya syandaya ralabaralabaralabaralabaralaba. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Oh ya ralabaralabaya syi, haleluya. Mari bersyukur buat kasih Tuhan. Oh bersyukur buat anugerahnya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, mari saudara-saudara semuanya yang ada di rumah-rumah, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Oh ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab karena anugerah-Mu kami boleh ada saat ini Tuhan. Sebab oleh karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, oh kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang melimpah bagi kami Bapa. Oh ya ralabaya syandaya ralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaya. Kiara la bara la bara la bara la baya shara la bara la baya shara la bara la baya. Oh ya la baya shana ya ramo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau ya Aba,
tapi Engkau yang memilih setiap kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami yang ada, sehingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Makasih buat anugerah-Mu, makasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami mau nyatakan malam hari ini Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona kami ya Aba. Kasih-Mu sungguh mempesona kami ya Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa ya Aba. Malam hari ini kami mau angkat suara kami Tuhan, mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena biar hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami ya Aba. Hadirat-Mu mengalir Tuhan di rumah-rumah setiap jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari angkat suara-Mu, nyatakan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Amin, amin, amin. Mari jemaat saja, mari nyatakan pujian ini. Katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu. Kasih-Mu sungguhlah mempesona. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah. Amin, amin. Mari nyatakan kasih-Mu. Yes Lord Jesus, yang Kau limpahkan. Amin. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan. Yes Lord, ku sembah. Yes, sepanjang umur. Amin. Sepanjang umur hidupku. Mari bersama-sama nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi nyatakan
sediakan bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes, kami sembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes. Sepanjang umur hidupku, oh, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak, oh Engkau yang layak Tuhan, terima pujian, Engkau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi angkat tanganmu, angkat suaramu, mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Mari biar malam hari ini, mari ambil waktumu yang terbaik untuk kau boleh naikkan syukur buat Tuhan. Oh, di akhir tahun 2020, oh ya ralaba ya syanda ya rala, bukankah kasih Tuhan begitu dahsyat dinyatakan, anugerah Tuhan begitu luar biasa dinyatakan buat setiap kita. Oh ya ralaba ralaba ya ralaba ya rala, katakan terima kasih Tuhan, say thank you sama Tuhan. Oh ya ralaba ya ralaba ya syanda ya ramo, haleluya, haleluya, kiana ya ralaba ya syanda ya ramo, haleluya. Oh, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh ya ralaba ya syanda ya ralaba 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 ya syaralaba ya ralaba ya. Oh ya ralaba ya syaralaba ya ralaba ya ralaba 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 ya ralaba ya ralaba ya syanda ya ralaba ralaba. Biar malam hari ini Tuhan, biar Engkau yang melawat setiap kami Tuhan, Engkau yang melawat umat-Mu Tuhan, di rumah-rumah yang ada ya Aba, dimanapun mereka berada Tuhan. Kasih-Mu yang melawat mereka Tuhan, kuasa-Mu yang menjamah setiap mereka Tuhan. Oh ya ralaba ya syanda ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya. Oh ya ralaba ya syanda ya ralaba ya. Kami percaya Tuhan, malam hari ini ada lawatan-Mu yang terjadi Tuhan. Oh ya ralaba ya syanda ya ralaba ya ralaba ya. Oh saat pujian penyembahan itu kami naikkan Tuhan, sungguh boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Aba, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh ya ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya, kina ya ralamo, syaralaba ralaba ya ralaba ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama katakan amin. Yang siap memuji Tuhan, yuk sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama malam hari ini kita mau mengangkat suara kita mau satukan hati kita untuk menaikkan pujian buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita mau menyanyi, kita mau menari buat Tuhan. Sekali lagi yang mau boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang bersuka cita sorakan. Gloria bagi Tuhan. Haleluya. Come on. Ayo sama-sama kita mau nari buat Tuhan. Amin. Malam hari ini kita mau bersuka cita, merayakan kelahiran Tuhan. Tuhan Yesus lahir buat setiap kita. Dia lahir di hidup kita. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Suruhkan Gloria, come on. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Ayo semuanya sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan. Ayo sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Kita bersuka cita malam hari ini. Haleluya. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Ayo Bapak Ibu sekalian nyatakan, kami datang. Satukan hati, satukan suara. Come on. Serukan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, come on. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sambil angkat dua tangan tinggi-tinggi kita mau nyatakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory. Dua tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Come on. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, come on. Besar, yes. Di atas segalanya Tuhanlah yang terbesar. Haleluya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Mari serukan Gloria. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Sekali lagi boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita, sorakan. Haleluya. Boleh tengok
Tengok kanan kirinya, ada istrimu, ada suamimu, mungkin ada anak, kau bersama dengan keluarga. Katakan, selamat hari Natal. Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah kita. Haleluya. Katakan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan kita percaya dari pulau dan benua akan terdengar puji-pujian buat Allah kita. Puji-pujian yang terbaik buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayo tepuk tangannya sama-sama yuk, come on. Ayo semuanya tepuk tangan yuk. Engkau yang ada di rumah-rumah, come on. Ayo nyanyi buat Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, come on. Iya, muliakan Tuhan. Sekali lagi biar jemaat saja nyatakan pujian ini. Yes. Woo. Dari pulau terdengar, come on, lagu pujian bagi nama. Ayo dua tangan tinggi-tinggi, go. Muliakan Tuhan, iya. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, nyatakan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Serukan, oh iya, muliakan Tuhan. Iya, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Serukan, Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Come on. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Yes, ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang di tinggi. Hosana, Hosana yang di tinggi. Amin. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Dengan segenap hati mau nyatakan, ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang di tinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu, hatiku bersyukur. Yes, ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang di tinggi. Katakan ku puji namamu, ku puji namamu. Yes Lord, hatiku bersyukur. Ku tinggikan kau Allahku, Hosana yang di tinggi. Come on, Hosana yang di tinggi, Hosana yang di tinggi. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mau suarakan haleluya.
Waktu engkau sorak-sorai sambil angkat tangannya tinggi-tinggi. Amin. Coba ditengok yang ada di sebelahnya bilang, angkat tangannya tinggi dong. Amin. Karena kita mau sorakan kemenangan kita. Haleluya. Yuk sama-sama sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Sorakan haleluya, puji Tuhan. Yuk mari sama-sama kita mau perkatakan DNA gereja kita. Haleluya. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Katakan amin. Serukan haleluya. Ibadah tutup tahun 2020 akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2020 pukul 23.00 via Zoom ya. Jadi melalui online dengan meeting ID yang tertera sudah ada ya. Nanti akan di broadcast juga gitu ya. Oke, waktunya on time ya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama pada akhir tahun ya. Untuk ibadah doa malam diliburkan dan mulai lagi tanggal 9 Januari 2021 pukul 19.00 juga melalui Zoom, melalui online. Tuhan, kami bersyukur ya Aba buat setiap kesempatan Tuhan yang Tuhan beri untuk kami boleh menabur ya Aba. Kami bersyukur Tuhan, kiranya malam hari ini Engkau yang memberkati setiap persembahan kami ya Aba. Biar apa yang diberikan Tuhan sungguh boleh memuliakan Engkau dan boleh menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian boleh membawa persembahan, boleh dengan men-scan barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Persembahan, mari angkat tanganmu, mari sembah Tuhan sekali lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan berkata, waktu kita percaya, kita berkata-kata. Ya,
Kita memperkatakan karena kita percaya inilah yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Jadi mari sama-sama yuk kita perkatakan. Mulai dari judulnya. 2, 3. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oh Rabasya Makuria Bakasikit Rabasyana Tarabaya Rabaya Rabasyakama. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Kesetiamu itu luar biasa. Kami percaya bahwa hari-hari ini, bahkan pada saat kami merayakan Natal bersama malam hari ini Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi dalam hidup kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik buat kami. Tuhan Yesus sangat dahsyat buat kami. Tuhan Yesus selalu sediakan yang paling baik buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari-hari ini biarlah kami banyak merenungkan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan itu akan membuat kami makin cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berikan firman-Mu atas kami pada malam hari ini ya Tuhan. Dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Nah, saudara, sebelum kita baca firman Tuhan, jadi memang ini kebaktian doa malam kita yang terakhir, karena betulnya minggu depan, Sabtu depan itu bukan libur, saudara. Karena minggu depan itu hari Jumatnya, Jumat pagi, nanti saudara akan di broadcast jamnya, kita akan bergabung yang dilayani oleh Pak Niko. Ya, jadi kalau Jumat kebaktian ya sudah, nanti Sabtu kebaktian lagi, Minggunya kebaktian lagi begitu ya. Jadi yang Sabtunya kita gabungin aja ke Jumat, kita sama-sama Natal segatsu, Rayon 3 dan juga seluruh Indonesia sampai bangsa-bangsa dilayani oleh Pak Niko. Lalu Sabtu depannya lagi itu bukan libur juga, tapi karena kita sudah hari Kamisnya kita adakan doa tutup tahun jam 11 malam, lalu Jumatnya kembali ibadah tahun baru, kalau nggak salah jam 9 pagi itu, dilayani Pak Niko lagi, saudara, dengan perjamuan kudus. Ya Sabtunya kita libur lah, karena Minggunya perjamuan kudus. Kalau nggak 4 hari, saudara, kebaktian terus, saudara. Ya nggak apa-apa juga sih. Makin bagus juga 4 hari kebaktian terus, kalau perlu tiap hari. Tapi ya kita kasih break lah di situ ya, saudara ya. Nah, jadi nanti baru kita ketemu lagi hari tanggal 9 Januari ya. Tanggal 9 Januari kita adakan doa malam lagi dengan jam 7 malam dengan link yang sama yang seperti biasanya. Ini hari ini linknya yang khusus, saudara ya. Oke, mari kita renungkan firman Tuhan di hari ini yuk. Tema Natal buat kita hari ini adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Ini tema nasional kita, saudara ya, di bawah GBI Gatot Subroto. Sama-sama yuk kita baca kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sama-sama yuk. Dengan suara keras kita baca satu ayat ini. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Dan Raja damai. Sudah berita kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesaya jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan
Desa saya sudah menubuatkan persis, seorang anak akan lahir, seorang anak akan lahir, seorang anak yang spesial, yang khusus, yang bukan seperti bayi yang biasa, tapi seorang anak yang sangat spesial akan lahir ya. Nah, Saudara, Natal tahun 2020 ini adalah Natal yang mungkin tidak akan pernah kita lupakan seumur hidup kita, Saudara. Ya saya nggak tahu, Saudara sudah berapa kali Natalan selama Saudara hidup ya Saudara ya. Mungkin tiap tahun dari sekolah minggu dulu Natalan. Kayaknya belum pernah ada yang kayak begini ya Saudara ya. Biasanya Natal tuh sibuk dengan latihan drama lah, latihan kor, sibuk dekor gereja. Ini di gereja nggak masang pohon Natal juga baru kali ini Saudara. Masang pohon Natalnya lewat wallpaper yang sudah dibagikan kepada saudara yang pakai Zoom hari ini. Ya, ini pertama kali mungkin Natal kita menjadi spesial dan menjadi satu Natal yang mungkin akan kita bisa ceritakan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita kelak bahwa dulu pernah terjadi Natal di masa pandemi gitu ya. Ya lumayan lah ya saudara. Kalau dulu papi saya pernah juga cerita, itu waktu zaman perang lawan Jepang, itu Natal aja susah, wah begini macam-macam saudara. Ya untung kita nggak perang lah ya, dia perang juga sih, perangnya lawan kuman yang kecil saudara. Dia pusing juga sih lawan si kuman yang kecil ini saudara. Ya, ini Natal yang spesial saudara, Natal yang sangat khusus. Kita nggak sibuk dengan segala pesta pora, kita nggak sibuk dengan segala aktivitas yang mesti merepotkan, tidak sibuk dengan makanan dan minuman dan lain sebagainya. Tapi di Natal ini justru kita punya banyak waktu. Tuhan sediakan banyak waktu buat kita untuk merenungkan akan makna daripada kelahiran Tuhan Yesus. Jadi di masa pandemi ini Tuhan khusus sediakan buat kita. Untuk kita punya banyak waktu. Sehingga kita nggak punya alasan lagi ngomong sama Tuhan. Waduh sorry Tuhan, saya nggak punya waktu. Wah kalau nggak punya waktu lagi kebangetan loh saudara. Mau tambahin lagi sama Tuhan sediain waktunya. Ini Tuhan sediain waktu sudah 9 bulan saudara. 9 bulan sejak pandemi bulan Maret yang kemarin, saudara. Udah 9 bulan. Dan ini pun masih belum jelas nanti bagaimana. Vaksinnya pun masih diperdebatkan macam-macam, saudara ya. Tapi Tuhan sediakan waktu buat kita untuk merenung, saudara. Merenung segala kebaikan Tuhan, segala karya Tuhan melalui peristiwa Natal. Seorang anak lahir, dan anak itu pertama disebut penasehat ajaib. Saudara, sebagai seorang penasehat yang ajaib, adalah bagian daripada tugas Tuhan Yesus untuk menyingkapkan segala yang tersembunyi. Saudara. Menyingkapkan makna daripada kelahirannya, makna daripada kematiannya, bahkan dia akan menyingkapkan masa depan kita, semua dia singkapkan. Dia tahu segala sesuatu, bahkan waktu dia membacakan kitab di bait Allah, semua orang terheran-heran berkata, wow. Yang ketiga, saudara, dikatakan juga dia sebagai Bapa yang kekal, Bapa surgawi, Bapa kita bersama, saudara. Bapa yang tidak terbatas oleh segala sesuatu, yang dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dan sebagai Bapa yang kekal, dia selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya percaya di masa pandemi semacam ini pun, Tuhan pelihara kita dengan dahsyat ya saudara. Tuhan pelihara kita dengan luar biasa. Tuhan pelihara kita dengan cara-cara yang ajaib. Kadang-kadang kita sedang butuh sesuatu, rasa sudah kepepet, sudah nggak ada jalan keluar, tiba-tiba mukjizat terjadi. Tiba-tiba burung gagak datang, tiba-tiba pertolongan Tuhan tiba. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, seperti seorang bapak yang selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang keempat dikatakan juga dia Raja Damai. Saudara nggak bisa beli damai sejahtera di supermarket, di mall. Damai sejahtera nggak pernah dijual di mana-mana, tapi Tuhan Yesus selalu menyediakan damai sejahtera. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, sukacita, damai sejahtera Tuhan sediakan berlimpah-limpah. Nah, malam hari ini ada 3 hal yang kita mau lihat apa yang Tuhan kerjakan dari kelahirannya di dunia ini, saudara ya. Yang pertama, dia datang ke dunia untuk menebus setiap dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16 katakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia menyediakan penebusan daripada setiap dosa-dosa kita. Alkitab katakan semerah kirmizi sekalipun dosamu, Tuhan sanggup buat putih seperti salju. Saudara, dia datang ke dunia dengan satu planning, satu rencana
untuk bayar lunas setiap dosa manusia. Untuk bayar lunas setiap dosa kita. Saudara. Saya ingat saya pernah cerita sama saudara, suatu ketika ada seorang datang pada saya dan orang ini cukup populer karena dia ya artis sinetron lah begitu saudara ya. Dan dia cerita, dia bukan orang Kristen, dia cerita bagaimana tentang dosa dan lain sebagainya. Lalu dia tanya sama saya, Pak, kalau orang Kristen tuh gimana ya caranya bisa masuk surga? Oh, saya bilang gampang. Ikut Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, pasti masuk surga. Ya tapi Pak, percaya sih percaya Pak, tapi apa segampang itu? Iya, saya bilang, percaya sama Tuhan Yesus, hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup sungguh-sungguh benar, surga Tuhan sediakan. Tapi kalau kata kiai saya Pak, bukankah dosa itu mesti dibayar ya Pak? Nah bayar dosa itu loh Pak, itu berat loh Pak. Saya udah puasa, saya sedekah, saya berikan fakir miskin, saya macam-macam Pak. Tapi minta ampun sama saudara, keluarga, teman-teman. Tapi kok saya tetap nggak yakin ya? Loh nggak yakinnya kenapa saya bilang? Tiap hari bikin dosa Pak, puasanya kan nggak tiap hari Pak. Tiap hari bikin dosa, sedekahnya kan nggak tiap hari Pak. Tiap hari bikin dosa, tapi kan minta ampunnya nggak tiap hari, Pak. Saya bilang, ya memang sih kalau dihitung-hitung, ya kalau dihitung-hitung, kalau ditimbang-timbang, rasanya kita nih nggak bakal lunas bayar dosa, saya bilang. Nah kalau Bapak gimana? Sama dong Pak. Bapak kan juga mungkin hampir tiap hari bikin salah Pak. Terus bayarnya gimana Pak? Puasanya gimana? Sedekahnya gimana? Saya bilang mungkin kalau diukur-ukur puasa kita, sedekah kita mungkin sembahyangnya juga lebih hebat. Kita sembahyang sekali aja kadang-kadang kan sudah, nggak tiap hari. Itu pun kalau mau makan takut keselak kan sudah. Tapi dia sembahyang 5 waktu sehari, kita masih tidur, dia subuh-subuh udah teriak-teriak kan. Kalau hitung-hitung kalah kita sama dia sudah. Tapi saya bilang, tapi saya sadar bahwa saya nggak sanggup bayar itu dosa. Saya nggak sanggup bayar itu dosa. Nah, kalau gitu Bapak kan neraka dong, Pak. Oh enggak, saya bilang. Karena kebetulan saya kenal dengan satu pribadi yang mau bayarin saya. Dan dia berkata kalau aku ikut dia, kalau ikut percaya sama dia, dia bayar semuanya lunas. Dia bayar semuanya gratis. Oh, dia bilang gini, enak dong. Iya, saya bilang, nama orang itu adalah Yesus. Dan dia berkata, barang siapa ikut aku, semua dosamu aku yang bayar. Dan lupakan semuanya, karena semuanya sudah lunas. Enak bener dong gitu Pak. Iya enak makanya. Mau lunas saya bilang, ikut aku aja. Gampang. Mesti terima member kok sampai hari ini. Ikut aja sama Tuhan Yesus, sungguh-sungguh sama dia. Dosamu yang semerah kirmisi, lunas semuanya. Tapi rupanya buat dia gak segampang itu, saudara. Dia bilang, iya dah Pak, pikir-pikir dulu. Mikir-mikirnya sampai hari ini gak pernah ketemu lagi saya, saudara. Gak tahu tuh akhirnya mikir-mikir jadi minta dibayarin apa mau bayar sendiri. Ya resiko tanggung penumpang ya, saudara. Kan enakan dibayarin lunas, selesai, saudara. Daripada mesti bayar sendiri, saudara. Biar dicicil seumur hidup juga gak lunas-lunas, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Dia, Alkitab katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, waktu kau terima Tuhan sebagai juru selamat, pengampunan dosa, engkau disucikan, dimurnikan kembali, dosamu dihapuskan semuanya, dan biarlah kita hidup terus dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang kedua, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus waktu kelahirannya di bumi ini? Sama-sama yuk, mempersiapkan mempelainya. Yohanes 16 ayat 13, sama-sama kita baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, saudara, dia memberikan kebenaran, saudara, kebenaran. Memberikan kebenaran.
yaitu si Roh Kudus. Roh Kudus dikirimkan kepada kita untuk mempersiapkan kita sebagai seorang mempelai wanita, supaya kita tahu apa yang kita mesti kerjakan, kita tahu bagaimana kita melangkah, bagaimana kita tahu bertindak, tidak menyimpang ke kanan maupun tidak menyimpang ke kiri, kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, Roh Kudus diberikan untuk apa? Menjagai mempelainya, supaya mempelainya tidak yatim piatu, mempelainya tidak sendiri, tapi tiap hari Roh Kudus ada bersama-sama kita. Dia menyertai kita, saudara. Dan dia memperkenalkan surga kepada kita. Dia memperkenalkan kerajaan Bapa kepada kita. Ada 12 kali dalam kitab Matius Tuhan berkata hal kerajaan surga adalah dia menceritakan kembali, ini loh surga yang sempat kamu lupakan karena kamu berdosa. Ini loh surga, ini loh rumah Bapakku di surga itu seperti ini. 12 kali dalam kitab Matius ditulis. Saudara. Dan saudara tidak ditemukan itu dalam kitab Injil yang lain, gak ada. Saudara. Cuma satu-satunya kitab Matius yang menulis mengenai hal kerajaan surga. Saudara. Kenapa, saudara? Karena kitab Matius adalah kitab yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Saudara. Pada mulanya, hal kerajaan surga itu hanya bagi orang Yahudi. Tuhan hanya datang bagi orang Yahudi. Tapi sayangnya, orang Yahudi menolak dia dan menyalibkan dia. Maka sejak itu Tuhan berkata pada murid-muridnya, sekarang engkau pergi. Pergi ke segala bangsa, ke ujung-ujung dunia, pergi. Beritakan Injil ini. Injil ini tidak lagi hanya buat orang Yahudi, tapi bagi orang siapa yang percaya sama aku, barang siapa yang mau terima aku, maka hal kerajaan surga ini berlaku buat mereka. Lalu apa sih kita sebagai mempelai wanita Tuhan Yesus yang mesti kita kerjakan, saudara? Wahyu pasal 2, Tuhan berbicara pada jemaat di Efesus. Ayo, kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Mungkin cintamu, kasih-Mu sama Tuhan sudah mulai luntur. Mungkin kau berbuat banyak, engkau nyumbang banyak, engkau mengerjakan banyak, tapi itu nggak cukup buat Tuhan Yesus. Bahkan terus berkata, engkau sudah jatuh dalam dosamu. Engkau telah jatuh terlalu dalam. Ayo kembali kepada cintamu yang mula-mula. Tuhan suka persembahan saudara. Baunya harum di mata Tuhan, tapi Tuhan lebih suka kalau engkau selalu datang dalam hadiratnya. Tuhan paling suka kalau kau datang dalam ibadah-ibadahnya dan tidak meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Tuhan suka korban persembahanmu, tapi Tuhan lebih suka kau hadir bersama dia. Saya ingat satu ketika, saudara, saya ada di Kampung Melayu, mungkin orang Tangerang tahu ya Kampung Melayu, tapi kalau orang Semarang, Kalimantan, orang Sumatera mungkin nggak tahu Kampung Melayu itu sebelah mana. Bukan Kampung Melayu Jakarta ya, saudara, Kampung Melayu Tangerang. Tembus terus lagi di Kampung Melayu, tembusnya ke Pik, saudara. Ke Pik 2 sana tembusnya. Setelah kebaktian selesai pertama, lalu ada kebaktian yang kedua, sedang nunggu, saudara, saya diajak sama gembalanya waktu itu, Pak, kunjungan yuk, ada seorang emak atau nenek yang mesti dikunjungin. Ayo, saya bilang, daripada nongkrong gak karuan, yuk kita kunjungan. Begitu dikunjungin, saudara, rupanya nenek ini sudah 2 minggu gak ke gereja, katanya sakit. Waktu dikunjungin, gembalanya langsung teriak, dari jauh dia teriak, Nek, shalom Nek, gimana kabarnya Nek, sehat? Nenek diem, mukanya udah metut begitu, saudara, kayak punya masalah. Tetangganya yang nemenin nenek itu duduk di teras rumah bilang begini, saudara. Ya nih si nenek nih, masuk angin Pak Pendeta. Minta dikunjungin kali, minta didatengin, minta didoain sama Pak Pendeta nih. Manja nih nenek. Terus tanya, kenapa Pak Nek? Nenek cuma diem aja, saudara. Tetangganya yang ngomong lagi, sakit Pak Pendeta, masuk angin. Biasa orang tua, tapi sebetulnya si Pak Pendeta bukan masuk angin, kangen sama anak. Iya Nek, kangen sama anak. Langsung neneknya mukanya langsung agak marah begitu, seperti orang marah. Iya tuh, enak aja, janji mau datang Natal, nggak datang ke rumah. Janji mau datang, nggak datang. Mulai ngomel. Emang kenapa sih Nek? Nanti juga datang. Iya nggak datang. Udah mau janji mau kesini, mau ke rumah, mau nengokin. Nek nggak datang gini. Tetangganya ngomong begini, Nek, biar nggak datang kan transferannya datang. Kan minggu lalu dari transfer duitnya buat nenek. Yang penting kan transfer datang Nek.
Nenek ngomong gini, saudara, enggak, lu ke bank tuh, lu balikin tuh transferan ke anak gua, lu balikin. Gua nggak butuh duitnya dia, gua nggak butuh transferan dia, gua mau dia datang sini, gua kangen sama dia, gua nggak kangen sama duitnya, gua kangen sama anak gua. Saudara, saya hanya dengerin, saudara, hanya dengerin nemenin si gembala lagi kunjungan, saudara. Saya dalam hati saya bilang, iya ya. Seringkali kita pikir kalau kita sudah beri persembahan buat Tuhan, Tuhan senang ya. Tapi saya mau bilang buat saudara pada malam Natal ini, Tuhan lebih senang kehadiranmu daripada sekedar uang persembahanmu. Persembahanmu harum di mata Tuhan, tapi lebih harum lagi kalau engkau selalu datang dalam hadiratnya. Engkau selalu datang beribadah sama dia. Engkau selalu datang dekat dengan dia. Itulah yang Tuhan sukai. Anak-anaknya mau datang dalam hadiratnya. Tuhan selalu rindu ketemu dengan kita. Tuhan selalu kangen ketemu dengan kita. Jauh lebih kangen daripada siapapun juga di muka bumi ini. 2 Korintus 3 ayat 18 juga berkata bahwa biarlah Tuhan rindu juga anak-anaknya, mempelai-mempelainya menjadi serupa dengan dia. Makin hari makin serupa dengan dia. Makin hari semakin menjadi seperti dia. Semakin Yesus. 1 Tesalonika 5 juga berkata, apa yang mempelainya harus lakukan? Berjaga-jagalah. 2 Petrus 3 ayat yang 11 katakan, betapa suci dan kudusnya engkau yang menantikan kedatangan Tuhan. Sudah hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Ada standar surgawi yang Tuhan berikan buat kita. Betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Engkau yang merindukan dan menanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga, apa ini, saudara? Yang ketiga, dikatakan yang ketiga Tuhan datang ke dunia ini juga untuk menyiapkan tempat, untuk memberitakan kepada kita bahwa satu tempat di surga sedang Tuhan sediakan buat kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berapa banyak saudara yang rindu Tuhan datang kembali? Boleh angkat tangan saudara? Saudara rindu Tuhan datang kembali? Mau Tuhan datang segera kembali, saudara? Kira-kira kalau Tuhan datang segera kembali, saudara siap ketemu Tuhan? Tuhan sediakan tempat di surga, saudara. 1 Tesalonika pasal 4 berbicara bagaimana kita akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Saya pernah sampaikan itu 2 bulan yang lalu ya saudara. Bagaimana kita akan diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Peristiwa rapture, pengangkatan orang percaya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setiap orang Kristen diangkat? Apakah setiap orang Kristen akan diangkat ke surga? Jawabannya adalah hanya mempelai yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dan memenuhi standar kriteria kerajaan surga, betapa suci dan salehnya kau hidup, yang akan diangkat ke awan-awan. Minggu lalu saya secara kebetulan lagi tidak banyak aktivitas, saya ikut satu link dari seorang hamba Tuhan yang saya anggap dia seperti guru saya. Salah satu pakarnya daripada kedatangan Tuhan di Indonesia ini. Seorang yang gereja kita Gatot Subroto anggap dia seorang pakar lah. Kalau pusing-pusing tanya apa-apa ya tanyanya ke dia begitu saudara ya. Pak Timotius Subekti dari Semarang. Saudara. Katanya waktu itu beliau sedang membahas mengenai pengangkatan. Saudara. Lalu ada yang tanya begini. Om, Pak Timotius umurnya udah tua, sudah hampir 80-an. Om, menurut Om nih Om, yang diangkat nanti kalau Tuhan datang di awan-awan Om, yang diangkat menurut Om nih ya, banyak apa sedikit Om? Si Om itu ketawa, dia senyum aja. Lalu dia bilang begini,
Kalau lihat standarnya, berat memang. Standar kerajaan surga emang berat. Dan dia bilang, tapi kalau menurut Om gimana Om? Dia bilang gini, saya sih melihatnya nggak banyak yang diangkat. Nggak banyak yang diangkat. Di antara orang Kristen lebih banyak yang ditinggal daripada yang diangkat. Loh, kok ditinggal terus gimana Om? Oh jangan khawatir, Om dia bilang. Yang ditinggal pun nanti akan nyusul diangkat. Tapi lewat aniaya dulu. Ngalamin aniaya dulu 7 tahun. Setelah itu diangkat. Loh tapi kan itu mati syahid Om, martir Om. Ya, sebagian besar akan martir. Sebagian besar akan mati. Sebagian besar mungkin akan dipenggal, dibunuh, dianiaya, iya mungkin. Tapi kalau lihat situasi sekarang, kayaknya nggak banyak yang diangkat. Pada pertama itu nggak banyak. Lebih banyak yang nyusul nanti. Yang harus melewati aniaya. Semua langsung pada diam, saudara. Di seminar itu pada diam, nggak ada yang berani nanya lagi, saudara. Makin nanya lagi, makin nggak bisa bikin tidur semalaman, saudara. Bisa nggak tenang tidur semalaman, saudara. Tapi kalau dipikir-pikir, saya tanya, kemudian setelah itu saya tanya lagi beberapa teman, saudara, yang memang mendalami ini, bilang, iya, situasi makan begitu, dia bilang. Akan lebih banyak yang ditinggal sepertinya. Dan mereka harus mengalami aniaya. Saudara, ikut Tuhan tuh ada harga yang dibayar, saudara. Ikut Tuhan tuh untuk diangkat ke awan-awan tuh ada harga yang dibayar. Saudara, ibadah Zoom seperti ini, itu ada harga yang dibayar, saudara. Banyak orang bilang, aduh bosen ya, nggak seru ya. Ini bukan masalah seru-seruan ibadah lewat Zoom ini, saudara. Ini salah satu ujian buat kita. Ini harga yang kita mesti bayar, saudara. Walaupun nggak seru, walaupun sedikit merepotkan, kadang-kadang signalnya jelek, kadang-kadang begini. Ya memang. Tapi ini ujiannya kita, saudara. Ini ada harga yang mesti kita bayar. Tapi kan mendingan bayar harganya ikut Zoom dengan signal yang kadang-kadang jelek, kadang-kadang putus. Daripada masa aniaya, saudara. Daripada mesti ditinggal lalu lewat masa aniaya. Emang ada harga dibayar. Untuk ikut Tuhan nggak mudah, saudara. Ada harga yang mesti kita bayar. Tapi barang siapa berani bayar harganya, upah tersedia di surga. Upah tersedia di surga. Kalau ikut Natal kan cuma door prize tersedia buat saudara. Tapi kalau ikut Tuhan, upah kekal tersedia di surga buat kita, saudara. Tapi ada harga yang dibayar, saudara. Apa? Masa jangan takut-takutin, Pak? Saya nggak takut-takutin, saudara. Oh, saya juga takut sendiri kok. Tapi kan lebih baik kita takut daripada kita foya-foya, saudara. Daripada kita santai-santai, sudahlah, nanti saya ketika ada orang WA saya nggak tahu orangnya ada di sini apa enggak, saya nggak tahu ya malam ini ya. Pak, gereja kapan buka, Pak? Saya bilang, Bapak kebaktian, kalau nggak kebaktian, ayo dong, Pak. Kita kan ada kebaktian lewat Zoom. Nggak seru, Pak. Saya menunggu gereja dibuka aja, Pak. Pokoknya kalau gereja dibuka, kabarin saya ya, Pak. Saya bilang, Pak, terus kalau gereja nggak dibuka-buka, terus kalau kebaktiannya Zoom terus gimana, Pak? Terus kalau sebelum gereja dibuka, Tuhan Yesus sudah keburu datang gimana, Pak? Ya jangan dong, Pak. Jangan datang dulu, Pak. Nunggu gereja dibuka dulu, Pak. Ini masa nungguin Bapak? Saudara, ini ujiannya, saudara. Ini ujiannya. Matius 7 ayat 21 katakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang mau melakukan kehendaknya. Tidak semua orang Kristen masuk ke surga, diangkat ke surga, saudara. Banyak yang harus mengalami aniaya terlebih dahulu, saudara. Tapi saya berdoa, biar saudara yang sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara diangkat tanpa aniaya. Kita diangkat yang pertama dan tidak harus mengalami aniaya. Yang mau boleh angkat tangan saudara. Dan katakan dengan suara keras, amin. Gak enak aniaya, saudara. Itu masa kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi lagi, kata firman Tuhan. Itu masa aniaya yang paling berat. Yang paling mengerikan, saudara. Tapi memang masuk surga gitu susahnya ya, Pak. Matius 19 ayat 24 katakan, lebih gampang seekor unta masuk apa? Lubang jarum, saudara. Nanti selesai Zoom ya, jangan nyari unta lah. Cari semut aja, saudara.
Masukin tuh semut ke lubang jarum. Masukin semut aja setengah mati, saudara, sampai semut itu tersiksa itu masuk lubang jarum. Apalagi masukin seekor unta, saudara. Artinya sesuatu yang mungkin mustahil buat manusia untuk masuk surga. Seperti yang gak ada harapan buat manusia untuk masuk surga. Memang buat manusia seperti yang gak ada harapan, saudara. Tapi Tuhan Yesus sediakan pengharapan buat saudara yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sediakan reward buat saudara yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sediakan pengecualian buat saudara yang mau sungguh-sungguh sama Dia. Karena memang untuk masuk surga itu harus lewat Tuhan Yesus. Gak ada cara lain, saudara. Dan hanya lewat Dia. Makanya, saudara, hiduplah sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Supaya engkau masuk surga. Lalu kalau sampai suatu benar-benar gak keangkat, kalau sampai benar-benar gak keangkat, gimana dong? Saudara, kalau sampai benar-benar nggak diangkat ya saudara, pada perangkatan yang pertama waktu sangkakala berbunyi, semua diangkat, tiba-tiba beneran saudara tertinggal. Nanti habis ini kan ada pengundian door prize ya saudara, sudah pegang nomornya begitu kan saudara, begitu nggak dipanggil nomornya, paling kecewa. Ya, ini panitia keterlaluan nih. Masa gue nggak dapat door prize sih? Ya paling begitu aja, saudara. Tapi kalau sampai sangkakala berbunyi dan kita di yang lain diangkat, kita ditinggal, nggak kebagian diangkat, saudara, bukan hanya kecewa, saudara. Bersiap-siaplah untuk aniaya besar. Bersiap-siaplah untuk kengerian yang besar, saudara. Karena iblis akan dilepaskan di bumi ini dan boleh menyiksa manusia sebebas-bebasnya, saudara. Aniaya besar. Lalu, tapi Wahyu 6 ayat 9 dikatakan begini, cara nyusulnya dia perhatikan ya. Cara nyusulnya gimana? Wahyu 6 ayat 9 katakan begini. Dan ketika anak domba itu membuka metra yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh firman Allah dan oleh kesaksian mereka. Nyusulnya gimana? Lewat mati, syahid. Mati karena nama Yesus, mati karena firman. Hari ini saudara memberitakan firman, gak perlu mati karena firman. Mungkin dicemooh orang karena firman. Mungkin diludahin orang karena firman. Mungkin dikucilkan orang karena firman. Tapi nanti di masa aniaya besar, banyak orang di bawah mesbah yang menjerit-jerit. Kenapa? Karena mereka mati karena firman. Saudara, 3 hal yang Tuhan kerjakan dengan kelahiran di bumi. Yang pertama apa? Menebus dosa manusia. Dosamu dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan di dunia? Mempersiapkan mempelainya. Dipersiapkan. Roh Kudus dikirimkan kepada kita untuk mendampingi kita. Mempersiapkan kita untuk menjadi kudus dan suci, saleh, seperti standarnya surga. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, untuk memberikan janji kepada mempelai-mempelainya bahwa tempat di surga disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh sama Dia. Bagi mereka yang sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu keadaan saudara. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan rohani saudara selama pandemi ini. Tapi saya mau bilang buat saudara, jangan lupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Ini bukan masalah main-main, saudara. Ini bukan masalah iseng-iseng. Ini masalah yang terlalu serius, saudara. Kalau sampai nggak terangkat, Alkitab hanya berkata, aniaya besar akan kau hadapi. Banyak orang kisah menyepelekan perkara ini, tapi malam ini kita diingatkan. Ini masalah yang sangat serius. Persiapkan dirimu sungguh-sungguh. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Tapi berkali-kali gembala kita Pak Niko selalu berkata, saya nggak bilang loh ya, kalau selama pandemi ini Tuhan Yesus akan datang. Tapi saya juga nggak bilang kalau dia nggak datang. Saya nggak bilang loh ya kalau nanti setelah pandemi baru Tuhan Yesus datang. Tapi saya juga nggak bilang kalau mesti nunggu setelah pandemi atau bagaimana. Saya nggak tahu. Saudara,
Setiap hari, setiap waktu kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Menanti-nantikan. Kita ada di akhir daripada akhir zaman ini. Sejak Tuhan datang 2000 tahun yang lalu, akhir zaman sudah dimulai. Saudara. Dan kita ada di akhir. Kita sedang menanti sedikit sekali. Sangkakala Allah sudah ditiup ke seluruh dunia melalui virus COVID-19. Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. 200 negara mendengar suara sangkakala itu. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak mendengar mengenai COVID. Saudara. Itu salah satu cara Tuhan mengingatkan manusia. Salah satu cara Tuhan meniup sangkakalanya. Kalau sampai kita nggak siap-siap, itu namanya kebangetan. Saudara. Mari persiapkan dirimu sungguh-sungguh. Kita nggak tahu kapan waktunya. Setiap saat Tuhan bisa datang untuk kedua kalinya. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Tetaplah setia. Tetaplah sungguh-sungguh. Waktunya sudah semakin singkat. Yuk kita berdoa, yuk. Oh basyama kuria bakasya kata rabasikini nama syakana. Bapak terima kasih Bapak Engkau ingatkan kami melalui kelahiranmu di dunia 2000 tahun yang lalu. Bahwa Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami. Biarlah kami jadi mempelai wanitamu yang siap bertemu dengan Tuhan. Kami mempelai wanitamu yang siap hidup kudus ya Tuhan. Betapa suci dan salehnya kami harus hidup. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus mendampingi kami. Roh Kudus terus menuntun kami. Roh Kudus terus mengingatkan kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan menyimpang ke kiri ya Tuhan. Tapi biarlah kami terus diingatkan sehingga waktu Kau sungguh datang. Di waktu itu kami siap bertemu dengan Tuhan Yesus. Menjadi mempelai yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau terlalu baik buat kami. Engkau terlalu dahsyat buat kami ya Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Entah sakit COVID ya Tuhan atau keluarganya. Walaupun mungkin hanya istirahat di rumah tapi sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami krisis secara ekonomi ya Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Engkau sanggup mengirimkan burung gagak. Engkau sanggup mengirimkan jalan keluar. Engkau sanggup menyediakan pintu-pintu emergensi buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka mempunyai jalan keluar dan mengalami terobosan demi terobosan. Bahkan di masa sulit sekalipun. Anak-anak-Mu tetap mengalami berkat Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang malas Tuhan. Untuk beribadah lewat Zoom. Hamba berdoa. Kami patahkan roh kemalasan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berilah roh takut akan Tuhan melanda kami ya Tuhan. Kegentaran akan Tuhan ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga keluarga-keluarga, anak-anak yang bersekolah, walaupun harus bersekolah lewat online, Tuhan berkati, mereka berkati. Bisnis, pekerjaan, usaha anak-anak-Mu diberkati ya Tuhan. Dan malam ini juga hamba berdoa buat Pak Frankie yang sedang sakit demam ya Tuhan. Dan Pak Frankie ikut dalam malam hari ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Demamnya sembuh. Demamnya sembuh. Sembuh sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Pak Frankie disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mujizat terjadi buat Pak Frankie. Sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan. Haleluya.
tanpa cacat celah. Seorang yang lahir dengan kemuliaan. Seorang yang lahir dengan tanggung jawab besar di bahunya. Dia lahir untuk jadi penebus dosa manusia. Lahir untuk jadi juru selamat dunia. Lahir sebagai manusia yang rela mati di salib untuk menebus dosa setiap kita. Dia besar, agung, dan mulia, pencipta alam semesta, penebus dan juru selamat dunia. Sudahkah Dia lahir di hati kita? Kembali lagi di Sabtu Ceria. Sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita nih. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. God bless you. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kita mau ulang lagunya sama-sama dari awal ya adik-adik. Tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya.
Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Shalom adik-adik, jangan lupa ikut ya Sabtu Ceria hari Sabtu jam 4 sore via Zoom. God bless you. Engkau ya Tuhan memberikan Roh Kudus ya Tuhan. Engkau juga Tuhan memberikan firman-Mu untuk kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Natal di akhir tahun dimensi yang baru ini ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Kami semakin naik dan tidak turun ya Tuhan. Kami semakin diperbaharui ya Tuhan. Manusia batinia kami ya Tuhan. Kami menjadi dewasa secara rohani di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga di tahun 2021 ya Tuhan, tahun integritas ya Tuhan. Kami Tuhan, boleh apa yang ada dalam hati kami ya Tuhan. Sama dengan apa yang dalam pikiran kami ya Tuhan. Sama dengan apa yang ada dalam ucapan kami ya Tuhan. Dan sama dengan apa yang dalam perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu ya Tuhan. Yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami menjadi gembala bagi kami. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita berkati Pak Odi. Orabayasyana rabatahka nama syahkana rabatahka nama. Bapak, kami berseru kepadamu ya Tuhan. Berkati gembala kami ya Tuhan. Lindungi gembala kami ya Tuhan. Bapak, berikan hikmat-Mu, berikan pewahyuan-Mu ya Tuhan. Dan juga berikan pengurapan-Mu ya Tuhan bagi gembala kami ya Tuhan. Agar membawa kami umat-Mu ya Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Membawa kami umat-Mu ya Tuhan. Untuk mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. Dan pengurapan ya Tuhan untuk membangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan. Pengurapan ya Tuhan untuk masuk Tuhan. Dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir ya Tuhan. Untuk HOG ya Tuhan, 5.000 jiwa Tuhan. 5.000 jiwa Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk ulang tahun perkawinan yang ke-31 ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Biar apa yang tidak pernah dipikirkan ya Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati gembala kami ya Tuhan. Engkau sediakan hari-hari ini ya Bapak. Engkau juga berkati Bu Mona ya Tuhan. Engkau rapi Bu Gembala kami Tuhan. Menjadi tiang doa, menjadi penolong yang sempurna bagi gembala kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Patrick, Michelle, Jane Tuhan. Ada dalam tangan dan rencana-Mu ya Tuhan. Dan keluarga ini ya Tuhan. Boleh Engkau pakai menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah segera ya Tuhan. Dan kami akan berdoa seperti Yabes berdoa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorak kepada Tuhan. Katakan haleluya. Mari saudara, akan akhiri ibadah kita hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan.
Angkat tangan saudara dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Rumah tanggamu diberkati, keluarga besarmu diberkati, kamu diberkati, pekerjaan usahamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your dear. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you Merry Christmas and